Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kita berjumpa kembali di channel Porta Politik. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai sidang lanjutan kasus dugaan suap pergantian antar waktu PAW anggota DPR untuk Harun Masiku dan perintangan penyidikan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dua orang ahli akan dihadirkan tim Jaksa Penuntut Umum JPU, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam persidangan perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan. Kedua ahli yang dihadirkan adalah Bob Hardian Syahabudin selaku dosen pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia dan Hafni Ferdian selaku penyidik pada Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi KPK. Seperti diketahui, Hasto merupakan terdakwa kasus dugaan merintangi penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku. Hasto disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku yang jadi buron sejak 2020. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku meredam handphone agar tak terlacak KPK saat operasi tangkap tangan OTT pada Januari 2020. Hasto juga disebut memerintahkan Harun Masiku standby di kantor DPP PDIP agar tak terlacak KPK. Selain itu, Hasto juga memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK pada saat pemeriksaan sebagai saksi pada 10 Juni 2024. Selanjutnya, Hasto juga didakwa bersama-sama Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri, dan Harun Masiku telah memberikan uang sebesar 57.350 dolar Singapura atau setara 600 juta kepada Wahyu Setiawan. Uang tersebut diberikan dengan maksud supaya Wahyu Setiawan selaku anggota KPU periode 2017-2022 mengupayakan agar KPU menyetujui permohonan pergantian antar waktu PAW calon legislatif terpilih daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 atas nama Rizky Aprilia kepada Harun Masiku. Doni saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, lalu Saiful Bahri telah divonis bersalah dan Harun Masiku masih menjadi buron. Berikut kita simak cuplikan dari sidang lanjutan kasus tersebut. Bob Herdian Syahbudin di persidangan masuk ruang persidangan. Kemudian yang kedua, Saudara Hafni Ferdian di persidangan masuk ruang persidangan. Silakan. Sebelumnya kami periksa identitas kepada ahli. Ahli bernama Hafni Ferdian. Oh, tunggu dulu Pak. Menyerahkan apa? Nanti kalau kami minta ya, sabar. Nanti Pak. Nanti dulu. Nanti kami. Baik, Hafni Ferdian, yang mana? Bapak. Sini pekerjaan adalah pemeriksa forensik atau penyelidik pada Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi KPK, betul? Betul yang mulia. Pendidikan S1, baik. Terkait dengan keahlian, saudara mempunyai keahlian di bidang apa? Keahlian saya di bidang forensik digital. Digital mulia. forensik. Ya, digital forensik. Okay. Ada apa kurikulum vitae atau identitas yang melengkapi? Ada yang mulia. Mohon diserahkan. Surat tugas kalau ada. Kurikulum vitae terkait pengalaman. Kurikulum vitae. Saudara pendidikan S1? Iya. Belum. Ini surat tugas. Oke. Ini kurikulum vitae-nya, pengalaman. Oke.
ada bukti sertifikat apa, penunjang seperti sertifikat apa, kalau ada mohon dilampirkan. Di sini ada juga ya, daftarnya di sini ada juga. Oke. Ya. Oke, cukup silakan. Baik ya, ahli ya, selain identitas tadi juga saudara melampirkan kurikulum vitae terkait pengalaman itu mulai dari Quality Control Leader on Captain Stator Departemen PT Mata Suhita Kotobuki sampai Digital Forensic Examiner, Technical Manager, Digital Evidence Laboratory KPK Januari 25 sampai sekarang ya. Itu pengalaman kerjanya. Kemudian alumni mana nih Bapak? Saya alumni dari Politeknik Universitas Indonesia, D3-nya lalu dilanjutkan D1-nya di Universitas Indonesia Esa Unggul. Kemudian sini juga menyantumkan sertifikat mulai dari Certified Forensic Computer Examiner, Certified Computer Examiner sampai apa nih? Celebrate Certified Mobile Examiner, Celebrate Advanced Smartphone Analyst, Celebrate Certified Physical Analyst. Itu apa? Lebih kepada apa? Mohon izin yang mulia. Ya. Jadi itu sertifikasi terkait dengan profesional di forensik digital. Untuk yang Celebrate Certified Mobile Examiner dari Celebrite itu terkait dengan sertifikasi untuk forensik digital yang berkaitan dengan mobile device seperti handphone seperti itu. Oh, itu maksudnya ya. Baik. Kemudian saudara ahli apa kenal dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Tidak ada hubungan keluarga ya? Ya. Tidak yang mulia. Oke. Ini ya tadi bukti penunjang sertifikat yang saudara serahkan sesuai dengan kurikulum vitae ya. Baik. Baik, sebelum memberikan pendapatnya, maka ahli harus disumpah menurut agama masing-masing. Semuanya beragama Islam ya? Yang mulia. Silakan berdiri, turuti. Yang mulia. Ya, sebelum disumpah, dulu Pak. Kami keberatan dengan kehadiran ahli Hafni Ferdian. Ya. Karena beliau ini adalah pegawai KPK yang merupakan penyelidik dalam perkara ini. Ya, bagaimana dia bisa menjadi ahli? Karena bagaimanapun juga ini apa yang akan dia sampaikan adalah berdasarkan hasil penyelidikan dia ikut serta. Jadi menurut hemat kami, ya, ini tidak sepatutnya dia menjadi ahli dalam perkara ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami lihat bahwa dia ini adalah orang yang diberi tugas oleh KPK dengan surat-surat tugas. Ya, ada di lampiran di dalam BAP-nya dia. Dan kemudian yang ketiga, dia ini juga digaji oleh KPK. Jadi kalau kita mau bicara tentang objektivitas dan juga kemandirian dia di dalam memberikan keterangan sebagai ahli, menurut hemat kami nggak bisa dia lakukan itu yang mulai. Jadi tolong kami keberatan terhadap kehadiran dia sebagai ahli dalam perkara ini. Makasih yang mulia. Oke, terhadap ahli Ferdian aja Pak ya. Baik. Saudara penuntut umum, ada tanggapan atas keberatan dari penasihat hukum terdakwa? Baik, terima kasih yang mulia. Mohon izin menanggapi. Yang pertama terkait dengan ahli Hafni Ferdian, kita periksa dalam kapasitas sebagai keahliannya. Yang pertama, yang kedua, memang dalam perkara ini yang bersangkutan menyantumkan sebagai penyelidik, namun bukan penyelidik dalam perkara ini. Yang ketiga, tadi disampaikan oleh saudara PH bahwa digaji oleh KPK. Bukan, dia digaji oleh negara. Karena
statusnya adalah ASN, jadi bukan digaji oleh KPK. Sehingga dengan demikian kami mohon tetap yang bersangkutan diminta keterangan sebagai ahli. Demikian yang mulia. Namun bekerja di KPK. Betul. Nah, ada lagi? Saya teruskan. Memang pegawai-pegawai KPK ada yang digaji oleh KPK yang mulia. Memang ada juga yang digaji oleh negara. Meskipun mungkin kalau sekarang lebih banyak penyelidik itu pun juga digaji oleh negara. Karena mereka diangkat jadi pegawai KPK. Yang jadi problem adalah apakah saudara ini sebagai penyelidik ya, bisa memisahkan apa yang dia pahami dan dia ketahui sebagai penyelidik ketika itu. Dan kemudian sekarang kita jadikan ahli. Karena bagaimanapun juga, ini kami tidak khawatir. Kami khawatir bahwa ini dia tidak bisa memisahkan itu. Sehingga objektivitas dia sebagai ahli itu tidak ada. Itu problem pokoknya di situ yang mulia. Jadi oleh karena itu kami menolak kehadiran saudara ini sebagai ahli. Itu ya. Makasih yang mulia. Saya cukup ya, kami tanggapi. Baik, begini. Baik ya, majelis setelah mendengar dari keberatan penasihat hukum terdakwa maupun mendengar dari pendapat penuntut umum, menilai bahwa yang didengar adalah kapasitas sebagai ahli. Betul ya, meskipun yang bersangkutan penyelidik pada KPK. Jadi ya saudara dimintai keterangan adalah sebagai ahli. Dan sudah tersumpah, makanya tadi kami mintakan bukti pendukung. Bukan. Masa sumpah sebagai ahli. Dan bukti pendukungnya makanya kami pertanyakan untuk mendukung kompetensi ahli yang bersangkutan. Dan lagi sehubungan karena itu mengenai kemampuan, mengenai keahliannya, adapun sehubungan nanti dengan keobjektivitasannya silahkan nanti saudara ajukan sebagai dalam pledoi, dan itu juga nanti akan kita nilai juga. Begitu ya. Namun demikian keberatan dari penasihat hukum terdakwa kami catat dalam berita acara. Kenapa ahli ini dihadirkan? Kalau kita bicara di KUHP ya, pasal 128 1/28 itu memang diharapkan memberikan keterangan yang dapat menjadi terangnya perkara ini. Hal yang sama nanti juga akan kami berikan kepada penasihat hukum terdakwa seandainya mungkin ada ahli yang menurut penasihat hukum terdakwa dapat membuat terang perkara ini. Demikian ya, saya rasa penasihat hukum terdakwa, keberatan saudara kami catat. Namun demikian ahli ini tetap kita dengar mengenai pendapatnya sesuai dengan keahliannya. Gitu? Oke. Cukup ya, penuntut umum dan penasihat hukum. Baik, kita lanjutkan. Saudara ahli disumpah dulu menurut agama Islam. Baik, turuti kata-kata saya ya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan mengemukakan hal-hal atau pendapat sesuai dengan pengetahuan dan keahlian saya dengan sebaik-baiknya. Nah, silakan duduk. Perangkat dalam hal ini handphone, apakah itu semua akan terrekod seluruhnya? Handphone tersebut berinteraksi dengan BTS, ya kan, dan terhubung dengan BTS, ya itu seluruh HP atau hanya provider yang kemudian HP yang
terhubung dengan BTS yang bersangkutan. Berarti seluruhnya Seluruhnya aktif. Oke. Nah, tadi kan ada 4 hal tadi, Pak. Terkait dengan pergerakan dari seseorang yang menggunakan handphone itu juga bisa dilihat dari data CDR itu, Pak? Bisa. Ada datanya? Ada. Ya, datanya itu ya ada, itu yang ada di dalam catatan CDR-nya itu. Oke. Nah, terkait dengan penyidikan yang pada saat itu saudara ahli diminta untuk memberikan keterangan, pada saat penyidik meminta saudara sebagai ahli dalam perkara ini, apakah ada data yang diserahkan oleh penyidik kepada saudara? Waktu itu diperlihatkan data. Demikian video yang dapat kami sampaikan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Tetap dukung channel Porta Politik dengan cara like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.